Assalamualaikum Ibu Nisa. Waalaikumsalam. Ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Ibu masih ingat dengan saya? Sahda ya? Iya, betul sekali. Saya perawat Sahda. Nah, Ibu, pada kesempatan ini kan kita udah ketemuan ya minggu lalu. Nah, pas ketemu ini saya mau Ibu bisa bercerita kepada saya mengenai apa aja sih yang Ibu rasakan saat ini, supaya Ibu nanti bisa merasa nyaman di panti ini. Apakah Ibu berkenan? Iya, Mbak. Mungkin nanti sebentar saja ya Ibu, sekitar 30 menit Ibu bersedia? Iya, boleh. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, sekarang kita mulai ya Ibu, pelan-pelan saja. Ibu gimana keadaan hari ini? Apakah sudah merasa nyaman? Sama aja, Mbak. Saya sulit untuk semangat menjalani hari. Oke Ibu, saya memahaminya ya Ibu, memang untuk menjalani hari-hari ini emang bagi Ibu sulit ya Masihan. Lantas apa sih yang masih ada dalam pikiran Ibu saat ini? Sejak suami saya meninggal ya, Mbak, itu tuh saya merasa kehilangan arah. Terus saya sering berpikir, untuk apa saya hidup? Toh di sini juga saya udah nggak punya siapa-siapa. Baik Ibu, saya mengerti apa yang Ibu rasakan saat ini, dan terima kasih ya Ibu udah berbagi perasaan Ibu kepada saya. Memang kehilangan orang terdekat, terutama suami sendiri itu juga sangat berat ya Ibu. Lantas Ibu, apa sih yang Ibu pikirkan dan Ibu rasakan saat ini, saat kehilangan suami Ibu? Saya merasa bersalah, Mbak. Saya juga merasa kosong. Sepertinya yang saya buat tuh tidak cukup bagi suami saya. Suami saya tuh segalanya, Mbak, bagi saya. Oke Ibu, memang rasa bersalah itu merupakan hal yang wajar saat kehilangan orang yang kita cintai gitu ya Ibu. Terus apa sih hingga membuat Ibu bisa merasa seperti ini? Suami saya tuh ya, Mbak, meninggalnya tuh mendadak kena serangan jantung. Itu tuh terasa sangat cepat, Mbak. Saya juga nggak ingat. Terus sejak saat itu saya nggak tahu harus gimana, Mbak. Baik Ibu, saya turut berduka cita ya Ibu atas meninggalnya suami Ibu. Memang sangat mengejutkan ya Ibu, apalagi suami Ibu terkena serangan jantung yang sangat mendadak. Pastinya Ibu menjadi kehilangan arah seperti ini. Bagaimana sih Ibu perasaannya memengaruhi keseharian Ibu? Saya tuh jadi nggak semangat, Mbak. Terus saya juga nggak pengen ketemu orang. Saya lebih suka menyendiri di kamar, terus nangis sambil mikirin suami saya. Terus saya tuh juga kadang jarang tidur, Mbak. Susah tidurnya. Oke Ibu, banyak ya Ibu memengaruhi keseharian Ibu menjadi seperti ini. Kemudian rasa itu tuh Ibu menyadari apa tidak bahwa hal itu membuat Ibu semakin sulit diatasi ke depannya? Mungkin ya, Mbak. Saya nggak tahu harus ngapain, Mbak. Semuanya itu terasa berat. Oke Ibu, baik Ibu, di sini saya hadir untuk membantu Ibu untuk menyadari perasaan Ibu, dan kita mungkin perlahan-lahan membantu Ibu agar Ibu bisa bangkit lagi untuk menjalani sehari-hari. Apakah Ibu bersedia bekerja sama dengan saya agar Ibu bisa menjalani hari-harinya seperti biasa lagi? Ya, Mbak, saya rasa saya butuh ini, dan saya nggak mau terus-terusan seperti ini, Mbak. Iya, betul sekali Ibu. Nanti kita mulainya pelan-pelan saja ya Ibu. Langkah pertama nanti satu persatu, insya Allah pasti Ibu akan menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, berdasarkan apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, saya izin untuk menyimpulkan ya Ibu. Jadi Ibu ini merasa sejak suami Ibu meninggal, merasa menarik diri, kehilangan arah, kemudian Ibu merasa tidak memiliki semangat lagi, terus Ibu juga merasa sedih yang mendalam ya Ibu, sama Ibu sekarang aktivitasnya jadi sulit tidur.
Apakah saya sudah memahaminya dengan benar, Ibu? Iya benar Mbak, semua yang Mbak Sada katakan itu saya rasakan. Oke, baik Ibu. Untuk itu mungkin kita mulai memprioritaskan terlebih dahulu masalah yang ada pada dalam diri Ibu ya. Jadi yang pertama itu nanti kita akan membuat Ibu menjadi lebih tenang, yaitu menghilangkan atau mengurangi kesedihan Ibu yang mendalam dan berlebihan ini. Kemudian yang kedua nanti membantu Ibu untuk kembali ke aktivitasnya sehari-hari agar Ibu jauh lebih baik lagi dari sebelumnya yang Ibu rasakan ini, sama tidurnya jadi lebih teratur lagi ya Ibu. Apakah Ibu setuju dengan yang saya bicarakan tadi? Ya Mbak, saya setuju, tapi gimana ya Mbak cara mulainya? Oke, untuk langkah pertama kita mulai dari yang langkah kecil dulu Ibu, seperti mengelola emosi Ibu supaya Ibu tidak larut dalam kesedihan. Jadi nanti saya akan ajarkan kepada Ibu yang pertama terapi self dan relaksasi nafas dalam. Apakah Ibu sebelumnya pernah mendengar tentang hal ini? Belum sih Mbak, apa Mbak itu self sama relaksasi napas dalam? Nah, jadi untuk self sendiri itu adalah singkatan dari spiritual emosional freedom teknik. Jadi itu nanti menggabungkan antara spiritualitasnya, kemudian energi-energi yang ada di tubuh kita, kemudian emosi-emosi yang ada di tubuh kita itu bisa keluar dan diterima gitu. Jadi nanti caranya kita akan menekan atau uh, mengetuk-ngetuk gitu Bu, ngetuk-ngetuk dari beberapa dari titik tubuh kita sambil mengatakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang positif. Begitu. Jadi terus yang kedua teknik relaksasi nafas dalam itu yaitu seperti biasanya aja Bu, saat tarik nafas kemudian dikeluarkan, itu untuk membantu mengeluarkan hal-hal yang ada di pikiran Ibu maupun di emosi Ibu agar lebih rileks. Seperti itu Ibu. Kedengarannya menarik ya Mbak. Ayo udah, saya mau deh. Oke Ibu, untuk menyusun rencana hal ini, terapi self dan relaksasi Ibu mau dilaksanakan kapan? Kalau sekarang aja gimana Mbak? Oke Ibu, kalau sekarang saya bersedia juga, kebetulan juga Mas udah luang juga. Jadi sekarang ya kita akan belajar untuk relaksasi nafas dalam dan self. Ya boleh Mbak. Baik Ibu, jadi untuk pertama kita akan mulai relaksasi nafas dalam terlebih dahulu ya Ibu. Jadi yang pertama-tama Ibu bisa rileks, bisa bersandar. Ya udah, posisinya udah nyaman ya? Ya. Baik, terus kemudian nanti Ibu bisa tarik nafas panjang, kemudian ditahan, terus dikeluarkan sambil mengucap istighfar. Nanti dilakukan selama 3 kali ya Ibu. Ibu paham, kita bisa mulai. Baik, tarik nafas, tahan, keluarkan sambil astagfirullahaladzim. Sekali, 2 kali lagi tarik nafas, tahan, keluarkan, astagfirullahaladzim. Baik, tarik nafas lagi, tahan, keluarkan, astagfirullahaladzim. Bagaimana Ibu perasaannya? Saya jadi lebih rileks sedikit Mbak. Tidak apa-apa, sedikit demi sedikit dulu ya Ibu. Nanti ini bisa dilakukan saat Ibu mungkin merasa sulit tidur lagi atau merasa gelisah gitu ya. Baik, Ibu sekarang kita belajar untuk terapi self nih ya. Ya. Oke, untuk terapi self sendiri, Ibu bisa menekan bahu Ibu, boleh kanan, boleh kiri, Ibu nyaman di mana? Di sini ya Mbak. Ya, baik. Kok di sini jadi Ibu bisa menekan sampai Ibu merasa sakit atau ngilu. Sudah ya Ibu, terus Ibu bisa mengikuti kata-kata saya. Baik, kita mulai ya Ibu. Kami katakan, ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya ikhlas menerima diri saya. Dan saya ridho atas kepergian suami saya. Ya Allah, berikanlah saya kemudahan untuk menjalani hidup ini agar lebih ridho kepadamu.
agar lebih ridho kepadamu. Baik Ibu Chan, jadi setelah menekan ini, Ibu bisa mengetuk-ketuk bagian sini. Ya, diketuk-ketuk sambil mengucapkan saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho. Baik, kemudian di atas ini, Bu, ya, Saya ikhlas, saya ridho. di sebelahnya lagi, Bu. Saya ikhlas, saya ridho. Baik, di sini, Bu, ya, saya ikhlas. Saya ikhlas, saya ridho. Sebelahnya, Saya ikhlas, saya ridho. di bawah mata Ibu, ya. Saya ikhlas, saya ridho. Kemudian sebelahnya lagi, Saya ikhlas, saya ridho. di bawah hidung Ibu, Saya ikhlas, saya ridho. di dagu Ibu, Saya ikhlas, saya ridho. kemudian di bagian dada. Saya ikhlas, saya ridho. Sebelahnya lagi, Bu. Saya ikhlas, saya ridho. Di bawah ketiak Ibu, Saya ikhlas, saya ridho. bisa sebelahnya, Saya ikhlas, saya ridho. bisa di bawah dada, Saya ikhlas, saya ridho. sebelahnya lagi. Saya ikhlas, saya ridho. Nah, baik Ibu, seperti itu adalah cara terapi safe yang Ibu lakukan tadi. Bagaimana Ibu perasaannya? Ya, rasanya jadi lebih tenang ya, Mbak. Ya, alhamdulillah ya Ibu. Dan nanti Ibu bisa melakukan ini saat Ibu merasa sedih atau Ibu kepikiran lagi mengenai suami Ibu. Jadi Ibu bisa berserah diri kepada Allah juga, bisa merilekskan tubuh juga supaya Ibu bisa menerima keadaan ini semua. Nanti pelan-pelan, insya Allah pasti kehidupan Ibu jadi lebih baik. Amin. Terima kasih banyak ya, Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Baik Ibu, tadi kan sudah kita lakukan bersama-sama mengenai terapi-terapi ya Ibu. Kemudian mungkin Ibu bisa bercerita nih, mungkin Ibu ada keluhan yang masih Ibu rasakan di dalam diri Ibu. Iya, Mbak, keluhannya tuh kalau malam saya sulit tidur, terus rasanya tuh kayak kosong gitu, Mbak, kalau malam. Oke, kesulitan tidur sama merasa kosong ya, merasa sedih juga ya. Iya. Jadi Ibu bisa nih melakukan teknik-teknik yang sudah saya ajarkan tadi, yang kita belajar tadi, relaksasi nafas dalam dan terapi safe. Mungkin bisa dilakukan 5-10 menit melakukan seperti itu sambil mengucapkan, ya Allah saya ingin tidur dengan tenang, dengan nyenyak hari ini supaya saya bisa menjalani aktivitas saya seperti biasanya, menjadi aktif kembali. Jadi ya Ibu mungkin bisa seperti itu. Iya, Kita Mbak. berserah aja sama Allah. Nanti saya coba ya, Mbak. Iya. Nanti saya praktekkan. Selain itu juga Ibu nanti yang pertama bisa mengurangi konsumsi yang minuman yang berkafein seperti teh atau kopi. Kemudian yang kedua Ibu bisa membuat rutinitas jadwal tidur nih, seperti Ibu harus udah di kamar tidur sekitar jam 9 malam gitu. Kemudian yang ketiga nanti Ibu bisa kan di Wisma kan ada TV ya Ibu. Jadi Ibu bisa mengurangi TV mungkin 1 jam sebelum tidur, jadi Ibu udah tidak menonton TV lagi gitu. Selain teknik relaksasi dan terapi safe tadi, Ibu bisa melakukan hal itu. Iya, Mbak, saya tuh sulit tidur tuh karena nangisin suami saya. Terus saya juga itu sering minum teh, Mbak. Oh, malahan lebih sering minum teh sebelum tidur Ibu mah. Iya. Ya, oke. Jadi itu kan mengandung kafein yang dimana Ibu jadi melek gitu ya Bu ibaratnya. Jadi Ibu jadi sulit tidur. Nah, Ibu mungkin sebisa mungkin sih 4-6 jam sebelum tidur tidak mengonsumsi teh dulu Ibu. Ya, Mbak, nanti saya akan coba mempraktekkan. Oke, luar biasa Ibu, nanti bisa dipraktekkan mulai malam ini Ibu. Semoga nanti Ibu bisa tidurnya dengan nyenyak kembali seperti itu. Mungkin nanti kalau Ibu ada tidak ada perubahan nih saat sudah melakukan tidak minum teh, terus tidak melakukan relaksasi dan safe, Ibu masih sulit tidur, nanti kita bisa mencoba dengan pendekatan lain ya Ibu.
Ya Mbak, semoga saya bisa ikhlas ya Mbak menerima ini. Saya Amin. sudah lelah Mbak soalnya. Iya Ibu, memang wajar sekali nih Ibu, apalagi kehilangan itu pasti ikhlasnya agak lama, ritmenya agak lama, nggak apa-apa. Itu namanya proses kehidupan juga ya Ibu. Insya Allah suami Ibu di sana juga ingin melihat Ibu bahagia di sini, terus ingin juga Ibu bisa merawat diri di sini. Kan mungkin suami Ibu tidak mau Ibu terlalu sedih memikirkan dia. Kasihan juga buat suami Ibu nanti di sana. Gitu. Ya, terima kasih banyak ya Mbak Sadat. Iya. Rasanya setelah mendengar kata-kata Mbak Sadat ini saya menjadi lebih tenang. Semoga suami saya juga bahagia di sana. Amin. Pasti Ibu pasti beliau akan bahagia di sana, asalkan Ibu juga bisa bahagia di sini. Ibu juga tidak sendirian, ada saya, ada teman-teman Ibu yang lain di Wisma kan juga banyak. Ibu bisa mulai ngobrol dengan mereka, jadi Ibu tidak sendirian di sini. Ya Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Oh iya kan Ibu, kita udah berbincang-bincang banyak nih. Gimana sih perasaan Ibu tadi setelah kita melakukan teknik relaksasi dan terapi SEF? Ya Mbak, saya mendapat ilmu baru ya Mbak tentang bagaimana membuat emosi saya ini menjadi lebih stabil. Rasanya sedikit lebih tenang walaupun masih terasa sulit ya Mbak. Iya, enggak apa-apa ya Bu, kan nanti insya Allah satu persatu bisa terlewati dengan baik. Kemudian ini Bu, kan kita juga udah banyak nih ngobrol-ngobrolnya. Ibu mungkin ada yang dipelajari dari pembicaraan kita kali ini? Ya Mbak, saya belajar banyak dari Mbak Sadat. Tadi belajar tentang terapi SEF dan relaksasi napas dalam itu untuk mengelola emosi saya agar lebih stabil gitu ya Mbak. Terus juga untuk mengubah pola tidur saya harus ngurangin minum teh. Minimalnya itu 4 sampai 6 jam sebelum tidur. Iya. Gitu. Iya, luar biasa Ibu, keren sekali. Itu alhamdulillah Ibu udah paham atas pembicaraan kita kali ini ya tadi ini. Semoga Ibu bisa menerapkan terapi yang sudah kita pelajari kali ini, sama pola hidup Ibu untuk konsumsi tehnya bisa dikurangi dulu, terutama sebelum tidur ya Ibu. Semoga Ibu semakin bahagia, semakin kuat menghadapi semuanya. Amin. Terima kasih banyak ya Mbak Sadat. Iya, sama-sama Ibu. Kalau begitu di sini mungkin Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi ke saya? Sudah cukup Mbak. Oke. Jika sudah cukup, terima kasih ya Ibu atas obrolan kita kali ini. Kemudian kita akan bertemu kembali mungkin sekitar 3 hari ke depan. Berarti kan ini hari Sabtu nggih? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya, hari Selasa kita bisa ketemu lagi mungkin di sini nggih. Sini lagi. Sini lagi untuk membahas nih apakah udah ada perubahan dalam diri Ibu, dan kita akan membuat rencana tindak lanjut untuk Ibu, seperti kita akan membuat jadwal aktivitas harian untuk Ibu agar Ibu bisa membuat jadwal gitu, menjalani aktivitasnya dengan banyak kesibukan supaya Ibu tidak berlarut dalam kesedihan. Kemudian Ibu bisa mulai kembali berinteraksi kepada teman-teman yang ada di sini. Ya, berarti nanti hari Selasa ya Mbak? Iya, hari Selasa. Ya. Baik. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan Ibu, terima kasih untuk waktunya kali ini. Semoga Ibu bisa menjalani aktivitasnya kembali ya Ibu. Kalau begitu saya izin permisi dahulu. Ibu bisa mungkin kembali ke Wisma atau masih di sini, saya persilahkan. Saya izin permisi dahulu ya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya.